Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendis Pangesti Wibawanti, NIM 8604957336 dari Prodi PGSD Universitas Terbuka Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu untuk mengetahui jenis-jenis gelombang. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan longitudinal. Kita membutuhkan alat dan bahan yang digunakan. Ini merupakan alat dan bahan yang akan digunakan. Di sini ada selingkinya. Kemudian ada karet. Dan juga ada kabel listrik. Percobaan pertama yaitu mengamati gelombang transversal pada selingki. Kemudian percobaan kedua yaitu mengamati gelombang transversal dengan selingki dan ada karet di tengahnya. Pada percobaan menggunakan selingki, saat selingki digerakkan ke samping, terbentuk gelombang dengan pola puncak dan lembah. Hal ini menunjukkan bahwa gelombang yang terjadi adalah gelombang transversal karena arah getar tegak lurus terhadap arah rambat. Energi gelombang merambat tanpa memindahkan partikel secara keseluruhan. Ketika ditambahkan karet di bagian tengah, gelombang tetap dapat merambat, namun bentuknya sedikit berubah karena adanya perbedaan sifat medium. Percobaan ketiga yaitu mengamati gelombang transversal dengan kabel listrik. Percobaan selanjutnya yaitu mengamati gelombang transversal dengan kabel listrik dan ada karet di tengahnya. Percobaan yang sama dilakukan pada kabel listrik. Saat digerakkan, terbentuk gelombang transversal dengan pola yang mirip seperti pada selingki. Namun, gelombang pada kabel terlihat lebih kaku dan kecil karena sifat kabel yang lebih keras. Meskipun demikian, konsep gelombangnya tetap sama, yaitu arah getar tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Dengan begitu dapat diketahui bahwa gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat. Energi merambat tanpa memindahkan partikel secara permanen, melainkan hanya bergetar di sekitar titik keseimbangan. Ciri utamanya adalah adanya puncak dan lembah. Pada percobaan selingki dan kabel, gelombang terbentuk saat alat digerakkan ke samping sehingga terlihat pola puncak dan lembah. Hal ini menunjukkan bahwa arah getar tidak searah dengan arah rambat. Ketika ditambahkan karet, bentuk gelombang sedikit berubah karena perbedaan medium yang memengaruhi energi gelombang. Dengan demikian, gelombang transversal memiliki arah getar tegak lurus terhadap arah rambat dan ditandai dengan puncak serta lembah. Selanjutnya, mengamati gelombang longitudinal.
Pada percobaan menggunakan selingki, gelombang longitudinal terbentuk ketika selingki didorong dan ditarik searah dengan panjangnya. Gerakan ini menghasilkan rapatan atau bagian yang padat dan renggangan bagian yang renggang yang merambat sepanjang selingki. Hal ini menunjukkan bahwa arah getaran partikel sejajar dengan arah rambat gelombang. Energi gelombang merambat melalui perubahan rapatan dan renggangan tanpa memindahkan partikel secara permanen, melainkan hanya bergetar di sekitar posisi awalnya. Dengan demikian, percobaan ini membuktikan bahwa gelombang longitudinal memiliki arah getar yang sejajar dengan arah rambat, serta ditandai dengan adanya rapatan dan renggangan. Dengan begitu, dapat kita ketahui bahwa gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang arah getar partikel mediumnya sejajar dengan arah rambat gelombang. Gelombang ini merambat melalui daerah rapatan dan renggangan yang bergerak secara bergantian sepanjang medium. Pada gelombang ini, energi merambat melalui medium tanpa memindahkan partikel secara permanen, melainkan partikel hanya bergetar di sekitar posisi setimbangnya. Contoh paling sederhana adalah gelombang bunyi dan gelombang pada selingki saat didorong dan ditarik searah panjangnya. Kesimpulan, gelombang transversal adalah gelombang dengan arah getar tegak lurus terhadap arah rambat, ditandai dengan puncak dan lembah. Contohnya gelombang pada tali, ombak laut, dan cahaya. Sedangkan gelombang longitudinal memiliki arah getar sejajar dengan arah rambat, ditandai rapatan dan renggangan. Contohnya gelombang bunyi, selingki yang didorong dan ditarik, dan gelombang ultrasonik. Dengan demikian, perbedaan utama keduanya terletak pada arah getaran terhadap arah rambat gelombang. Sekian praktikum mengenai jenis dan bentuk gelombang. Terima kasih. Sampai jumpa di video praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.